Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa mengucapkan syukur atas segala kenikmatan yang kita peroleh. Salah satunya nikmat dalam berpikir ya. Berpikir itu sungguh sangat nikmat ya. Karena kita bisa menggunakan otak kita untuk memikirkan hal-hal yang baik gitu ya. Dan memikirkan apa saja yang buruk yang harus kita tinggalkan. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri ya, lanjutan. Karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang trigonometri ya. Jadi, kita gunakan otak kita hari ini untuk berpikir tentang matematika. Baik. Oke. Sekarang begini. Kalau kemarin kita punya sudut istimewa 30 derajat, mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudut-sudut istimewa tersebut dijumlahkan ya? Atau kita misalkan mau mencari sudut 75 derajat, berapakah nilai sin dari 75 derajat ya kan? Jadi pertanyaannya, berapakah sin dari 75 derajat gitu kan? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Atau bisa juga berapakah cos dari 105 derajat ya kan? Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini muncul didasari pada pembelajaran atau pengetahuan sebelumnya ya kan? Pengetahuan sebelumnya. Oke. Sekarang kita perhatikan ya, bagaimana mencari sin 75 derajat. Oke. Kita pakai warna biru ya, tintanya di sini sin 75 derajat. Perhatikan baik-baik. 75 derajat itu adalah 45 derajat ditambahkan dengan 30 derajat, ya kan? Itu pasti ya. Itu suatu kepastian. Oke, selanjutnya nanti akan saya jelaskan dapat dari mana rumus tersebut ya. Bukan rumus ya, tapi turunannya ya, atau informasi-informasi setelahnya ya. Oke, nanti akan kita jelaskan. Nah, untuk mencari sin 75 derajat, kita uraikan menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Artinya, nah nanti ini akan saya jelaskan dapat dari mana ini. Kita harus mencari, nah ini kalau ada seperti ini, langsung kalian harus mengingatnya simple, sin 45 derajat kalikan dengan cos 30 derajat. Kemudian ditambahkan dengan cos 45 derajat. Kemudian dikalikan dengan sin 30 derajat. Oke. Saya pikir simple ya menghafalnya ya. Mengingatnya itu sederhana ya, tidak sulit ya. Oke. Sin cos cos sin gitu ya, sin cos cos sin. Oke. Nah, ini akan sama dengan, nah kalau sudah sampai di sini kalian bisa mengerjakannya ya kan? Jadi ini akan sama dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian cos 45 derajat setengah akar 2. Kemudian sin 30 derajat adalah setengah, ya kan? Seperti itu. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ini sama-sama setengah kali setengah 1/4. Ini juga setengah kali setengah 1/4 ya kan? Ini 1/4, yang ini juga 1/4. 1/4 akar 2 kali akar 3 itu jadinya nanti akar 6 ya kan? Yang di sini tinggal akar 2 saja. Oke. Jadinya 1/4 kali akar 6 tambah akar 2 ya. Oke. Saya pikir bisa dimengerti ya. Insyaallah ya, insyaallah. Oke, baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pakai warna merah ya. Cos 105 derajat. Nah, cos 105 derajat ada banyak cara mengerjakannya. Kita bisa memakai rumus yang ini. Kita bisa memakai cara seperti ini ya kan? Oke. Atau bisa juga menggunakan tapi kita harus tahu dulu cos. Ini kita baru mencari cos sin 75 derajat ya kan. Oke, baik, kita akan kerjakan dulu ya. Cos 105 derajat. Oke, caranya adalah
cos 105 derajat itu adalah 60 derajat ditambahkan dengan 45 derajat. Benar ya? 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, tapi yang perlu diingat adalah 105 derajat itu berada di kuadran kedua, ya kan? 105 derajat ini berada di kuadran 2, ya kan? Kalau kuadran 2 berarti nilai cos itu negatif, ya kan? Berarti kita tambahkan negatif di sini. Ini sama dengan negatif, ya, negatif. Oke. Negatifnya tapi terakhir saja. Artinya ini kita kasihkan kurung, ya. Kita kerjakan. Nah, bagaimana mengerjakan kalau tadi sin? Kalau tadi sin, sekarang cos, ya. Kalau tadi kan sin 45 ditambah 30. Sekarang cos 60 ditambah 45. Nah, ini lebih gampang kalau cos, ya. Cos 60 derajat dikalikan dengan cos 45 derajat dikurang dengan sin 60 derajat dikalikan dengan sin 45 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Tidak sulit ya, saya pikir tidak sulit. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan mencari nilainya sekarang negatif. Oke, cos 60 itu sama dengan setengah kalikan setengah akar 2. Harus sudah hafal ya sudut istimewanya. Kemudian sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin 45 derajat setengah akar 2, ya. Ini akan sama dengan, nah perhatikan, ini negatif. Nah, kita perhatikan ini 1/4 juga, ini 1/4. 1/4, ya kan, dalam kurung, yang ini akar 2, kemudian ini tanda kurang ya. Tanda kurang berarti kurang akar 6. Oke. Nah, jelas tanda kurungnya jangan keliru ya. Baik, kalau kita buka ini negatifnya berarti ya negatif 1/4 dalam kurung akar 2 kurang akar 6. Atau bisa juga ditulis kalau negatifnya biar tidak ada di luar, berarti ini jadinya 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi dengan akar 2 ya. Oke. Saya pikir cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan sebenarnya cos 105 derajat itu bisa juga kita tuliskan seperti pengetahuan sebelumnya ya. Oke, saya tarik aja ke atas ya. Ini tadi nilai dari sin 75 derajat, ya kan? Sin 75 derajat. Nah, nilai cos 105 derajat bisa juga kita bawa kemana? Cos 105 derajat. Ini adalah cos dari 180 derajat dikurangkan dengan 75 derajat. Ya kan? Maka ini akan sama dengan nah, karena dia di kuadran yang kedua, ya kan, kuadran kedua, tetap dia harus kita beri tanda negatif. Negatif cos 75 derajat, ya kan? Negatif cos 75 derajat. Nah, tapi kan kita belum tahu cos 75 itu berapa, ya kan? Cos 75 itu negatif cos 75 itu berapa. Nah, kita cari dulu sama seperti cara yang tadi. Berarti kalau 75 itu nanti 45 ditambah 30, ya kan? 45 ditambah 30, oke? Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mencarinya dulu, oke? Kalau kita kerjakan negatif, oke, cos. Nah, caranya kalau 45 tambah 30 seperti tadi, berarti cos 45 derajat dikalikan dengan cos 30 derajat, kemudian dikurangkan dengan sin
45 derajat, kemudian dikalikan dengan sin 30 derajat, ya kan? Sin 30 derajat. Oke, ini akan sama dengan, kalau kita kerjakan ini tanda negatifnya pakai kurung ya. Oke. Negatif, kita kerjakan ini cos 45 sama dengan setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 3 dikurangkan dengan setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akan sama dengan negatif ini menjadi 1/4, kemudian akar 6 dikurangi dengan akar 2, ya kan? Akar 6 dikurangi dengan akar 2. Oke. Coba ada kekeliruan nggak? Akar 6 dikurangi dengan akar 2. Oke. Kemudian ini menjadi ini akan menjadi 1/4 akar 2 dikurangi akar 6. Oke, coba ada kekeliruan nggak? Kita perhatikan baik-baik ya di sini. Oke, kita lihat ini ya. Di manakah kekeliruannya? Nah, kita perhatikan dulu. Oke, kelihatan nggak ini di sini ya? Kita perkecil ya. Di manakah kekeliruannya? Nah, ini ya. Oke, kekeliruannya adalah di mana? Di sini ya. Jadi kekeliruannya adalah di sini. Kita tidak perlu membuat tanda negatif. Kalau kita pakai cara yang pertama tadi yang ini, yang cos 105 derajat kita buat menjadi 60 derajat ditambah 45 derajat, maka kita tidak perlu menambahkan negatif di sini ya. Nggak perlu menambahkan negatif. Oke. Tidak perlu menambahkan negatif. Artinya apa? Artinya ya sudah, hanya sampai di situ saja, ya kan? Jadi kalau kita mau menambahkan dengan negatif itu kuncinya hanya di 180 derajat tadi ya. Kalau kita melihatnya sebagai kuadran ya, sebagai kuadran yang memakai 180 derajat. Nah, jadi tanda negatif ini hanya diperlukan ketika kita bekerja di sini 180 derajat dikurangi 75 derajat seperti yang lalu ya. Jadi negatifnya akan muncul. Maka jawabannya akan sama ya. Jawabannya akan sama. Ini ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, jadi dibedakan ya. Kalau dia pakai 180 derajat, barulah berpengaruh positif atau negatif ya. Positif atau negatif. Tapi kalau kalian memakai penjumlahan langsung seperti ini. Penjumlahan langsung. Ini juga pakai penjumlahan langsung, tetapi yang dijumlahkan adalah 75, ya kan? Yang dijumlahkan adalah 75. Kalau yang di sana langsung 105 itu adalah 60 ditambah 45. Oke, bisa dibedakan ya. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Jadi ini sudah ada tentang sin ya, sin dan cos, penjumlahan sin dan cos. Ya. Sekarang kita rangkumkan bagaimana kalau secara umum ya, secara umum. Oke, jadi misalkan katakan saya punya sin A ditambah B. Oke. Sin A ditambah B. Nah, sin A ditambah B itu adalah sama dengan sin A. Ini A itu sudut ya. Sin A kalikan dengan cos B ditambahkan dengan cos A kalikan dengan sin B ya. Oke. Ini formulanya ya. Bagaimana kalau dengan pengurangan?
Berarti sin A kurang B ini akan sama dengan sin A kali cos B. Nah, kalau di sini tambah, maka ini juga tambah. Ini jadi kurang, ya kan? Cos A kali dengan sin B. Oke? Itu sin. Nah, sekarang kalau cos. Kalau cos, katakan cos apa tadi? A ya, misalkan A ditambah B. Ini akan sama dengan cos A kalikan dengan cos B. Oke. Nah, berbeda dengan sin, kalau dia tambah jadi tambah. Kalau cos A tambah B di sininya kurang ya. Cos lagi salah ya. Sin ya, sin A kalikan dengan sin B. Oke. Sebaliknya kalau kurang, cos A dikurang B ini akan sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kalikan dengan sin B. Oke. Ini tanda kali ya penghubungnya. Nah, ini harus diingat ya, harus diingat. Oke. Prosesnya dari mana nanti akan saya jelaskan pada video yang lain ya, pada video yang berikutnya. Oke. Nah, ini yang kita peroleh. Bagaimana dengan tan? Bagaimana dengan tan? Tan itu sebenarnya didapat dari, ingat, tan itu adalah tan A ditambah B. Tan A ditambah B sebenarnya itu adalah sin A ditambah B dibagikan dengan cos A ditambah B. Ingat ya, tan itu adalah sin per cos. Nah, kalau kita turunkan, kalau kita jabarkan lebih lanjut, nanti akan diperoleh. Jadi kita akan memperoleh tan A ditambah B itu akan sama dengan tan A tambah tan B dibagi dengan 1 dikurang tan A kali dengan tan B. Oke, gitu ya. Kalau dia tan A kurang B, kalau dia tan A kurang B, kalau ini tanda kurang, maka di sini jadi tanda kurang, di sini jadi tanda tambah ya. Oke, nanti akan kita jelaskan ya di sesi yang lain ya, bagaimana mendapatkan ke-6 rumus ini ya, ke-5 ya, 5 rumus ini ya. Oh, 6 rumus ini. Oke. Sekarang masih kita lanjutkan untuk menjabarkan ya, trigonometri yang lainnya. Oke. Ini dulu, kemudian satu lagi berikutnya kita coba uraikan sedikit. Kita kembali ke segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku. Oke, ini katakan A, ini B, yang ini C. Oke, kita ingat kalau pada segitiga siku-siku nanti A kuadrat ditambah B kuadrat ini akan sama dengan C kuadrat. Kemudian kalau kita buat sudut ya, di sini sudut A misalkan, katakan ini misalkan sudut A, ini sudut B, dan yang ini sudut C ya. Nah, kita orientasikan misalkan sin A ya, sin A dulu. Oke. Misalkan sin Oke, misalkan sin A. Sin A itu akan sama dengan apa? A per C ya. Oke. Sin A itu akan sama dengan A per C. Nah, kemudian berarti kita peroleh di sini adalah A kecil itu akan sama dengan apa? A kecil akan sama dengan C dikalikan dengan sin A. Oke.
Kemudian kita coba sudut pandang yang lain. Sekarang cos A, ya, cos A, misalkan cos A. Cos A itu akan sama dengan B per C. Atau dengan kata lain, B itu akan sama dengan C dikalikan dengan cos A. Oke ya, kita punya ini dulu. Ini kan sudah ya, ini sudah di awal. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Siapakah A kecil? A kecil itu ini kan. Nih, kita tuliskan C dikalikan dengan sin A. Diapakan? Dikuadratkan ya, dikuadratkan. Oke. Ditambah siapakah B? B itu yang ini. Ya kan? B dikalikan dengan cos A. Ini dikuadratkan akan sama dengan C kuadrat. Oke. Jadi kita punya itu dulu. Nah, kemudian kalau kita kuadratkan berarti jadinya C kuadrat kali sin kuadrat A. Sin A dikuadratkan tuh sin kuadrat A tulisnya ya. Ditambah B kuadrat kali cos kuadrat A. Akan sama dengan C kuadrat. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ini sama-sama ini sin kuadrat A. Oh, maaf, keliru. Saya salah menulis ya, mohon maaf. Di sini adalah C ya, di sini adalah C, maaf. Oke. Di sini C kuadrat. Oke. Nah, ini sama-sama dibagi dengan C kuadrat. Maka hasilnya adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A akan sama dengan C kuadrat dibagi C kuadrat. Hasilnya adalah 1. Artinya apa? Kalau kita punya sudut A, silahkan siapa saja sudut A, kita cari sin kuadrat A, kemudian kita tambahkan dengan cos kuadrat A, hasilnya hasilnya pasti sama dengan 1 ya, pasti sama dengan 1. Oke. Nah, itu kemudian kita kembali ke yang pertama tadi ya, kembali ke yang pertama. Kita punya sin A ditambah B ya, sin A ditambah B itu tadi apa? Sin A kalikan dengan cos B ditambah dengan cos A kalikan dengan sin B. Pertanyaannya bagaimana kalau sudutnya sama ya kan? Kalau sudutnya sama. Sin A ditambah dengan A. Oke. Sin A ditambah A itu akan sama dengan sin A kalikan dengan cos A ditambah cos A kalikan dengan sin A, ya kan? Sin A kalikan cos A ditambah cos A kalikan dengan sin A. Artinya apa? Ini sama saja kan mereka. Berarti dijumlahkan dengan hal yang sama, berarti itu sama saja dengan 2 kali sin A kalikan dengan cos A. A ditambah A itu akan sama dengan 2A. Jadi kita punya sin 2A itu adalah 2 kali sin A cos A. Oke. Untuk yang kurang juga nanti sama ya, kalian kerjakan untuk yang kurang. Oke. Coba kalian kerjakan untuk yang kurang ya. Tapi kalau A dikurang A jadinya 0 ya, nggak usah dicari lah ya. Oke. Yang kita perlu adalah 2A. Oke, sekarang cos. Cos A ditambah A. Tadi masih ingat kalau cos apa? Cos A kalikan dengan sin A. Maaf. Cos A kalikan dengan cos A. Kemudian dikurang sin A kalikan dengan sin A. Oke. Maka ini akan sama dengan cos A kali cos A itu adalah cos kuadrat A ya. Kemudian sin A kali sin A itu adalah sin kuadrat A. Nah, ini adalah cos 2A ya. Oke, ini kita punya cos 2A. Oke.
Bagaimana dengan tan? Bagaimana dengan tan? Ya itu sama saja ya. Nanti tinggal kalian jabarkan sendiri ya untuk tan. Tan 2A silahkan dijabarkan ya. Dijabarkan. Nanti akan menjadi bentuk yang sederhana ya. Bentuk yang sederhana. Oke. Jadi kalau tan 2A ya. Oke, saya kasih clue-nya saja ya. Saya kasih clue-nya. Nanti tan 2A itu nanti akan menjadi 2 kali tan A. 2 kali tan A dibagi dengan 1 kurang tan kuadrat A. Ya ini gampang saja ya. Tinggal kalian jabarkan ya. Oke. Kemudian kita coba bermain-main lagi ya, bermain-main lagi. Bermain-main dengan yang kita punya pada halaman sebelumnya ya, yang ini. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kita hubungkan dengan yang ini. Karena sama-sama ada kuadrat, ya kan, ada kuadrat di sini. Kemudian di sini juga ada kuadrat. Nah, kita coba bermain-main di sana ya. Jadi cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Oke. Kita tuliskan di sini. Kita pertama punya sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu akan sama dengan 1. Oke. Kita juga punya yang lain ya. Kalau ini kita uraikan, nanti jadinya sin kuadrat A ini akan sama dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat A. Oke. Kemudian tadi kita punya tadi cos 2A ya. Cos 2A itu adalah cos kuadrat A dikurang dengan sin kuadrat A. Oke. Sekarang kita perhatikan, ini akan sama dengan sin kuadrat A-nya sekarang kita ganti ya. Oke, jadinya cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A adalah ini. Berarti 1 kurang cos kuadrat A. Oke. Jadinya cos 2A sama dengan itu. Ini akan sama dengan apa? Cos kuadrat A dikurangi 1 ditambah cos kuadrat A ya. Artinya cos 2A ini akan sama dengan itu. Ini akan sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1 ya. Jadi kita juga bisa mencari nilai dari cos 2A, hanya menggunakan cos saja ya kan, hanya menggunakan nilai cos, tidak ada hubungannya dengan sin, bisa ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita ubah sekali lagi, kalau tadi perspektifnya sin kuadrat A, sekarang kita ubah menjadi cos kuadrat A. Oke. Cos kuadrat A ini akan sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A, ya kan? Maka ini kita substitusikan ke cos 2A. Cos 2A ini kita ganti sama dengan tadi cos kuadrat A, kita ganti dengan ini. Maka 1 kurang sin kuadrat A ini dikurangkan dengan sin kuadrat A, maka ini akan sama dengan 1 kurang 2 kali sin kuadrat A ya. Jadi nilai cos 2A juga bisa diperoleh dari sin saja ya kan, dari sin saja. Oke. Yang kita kerjakan hari ini adalah identitas ya. Trigonometri lanjutan dengan topiknya adalah identitas trigonometri ya, identitas. Maksudnya apa? Namanya identitas berarti dia punya ciri-ciri, dia punya sifat-sifat yang lain ya kan? Dia punya sifat-sifat yang lain, identitas ya. Jadi misalkan kalian nih namanya Ahmad orangnya seperti ini. Nah, ini identitas ya. Identitas trigonometri ya. Nah, jadi trigonometri itu punya banyak sifat-sifatnya ya. Ciri-cirinya ya. Oke, jadi seperti itu.
Oke, saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Saya yakin ini sudah cukup membuat kepala kita panas, ya kan? Kepala kita panas, sehingga tidak perlu terlalu berlama-lama. Semoga apa yang saya berikan hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dinalarkan, sehingga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali nanti di video-video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, karena manusia tempatnya salah dan lupa. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.